Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Sebelum melanjutkan materi, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar, dipermudah oleh Allah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum melanjutkan, silakan dilihat temanmu sebelah kiri atau sebelah kananmu. Apakah sudah lengkap seperti biasanya? Oh, ada yang tidak lengkap. Ada 2 tempat duduk yang pasangannya tidak ada. Siapa? Yang tidak masuk hari ini siapa? Oh, Mbak Sinta. Mbak Sinta kemana? Ada yang tahu? Sakit. Oh iya, yang sakit kita doakan agar lekas sehat. Kita yang sehat, kita jaga kesehatan kita agar setiap hari bisa beraktivitas seperti biasa. Terus yang satunya siapa? Oh, Mas Tino. Mas Tino kemana? Mas Tino sedang bepergian. Iya, semoga perjalanannya lancar. Besok bisa sekolah. Hari ini, apakah masih ada yang ingat materi yang minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo angkat tangan. Ya, Mbak Oren. Apa materi minggu lalu? Ya, betul. Tentang pengertian zakat. Tentang apa lagi? Ayo, Mbak Dinda, tentang apa? Tentang dalil zakat. Nah, tentang pengertian zakat, tentang dalil zakat. Lalu pengertian zakat itu ada pengertian secara secara istilah, ada yang secara bahasa. Dan dalil zakat itu juga ada 2. Ada dalil di dalam hadis dan dalil hadis di dalam Al-Quran. Sekarang kalau pengertian zakat secara bahasa, siapa yang masih ingat? Yo, siapa yang masih ingat pengertian zakat menurut bahasa? Apa pengertian zakat secara bahasa? Ya, betul. Suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Kalau secara istilah, siapa yang masih ingat? Mbak Diva, apa Mbak Diva? Ya, betul. Memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Materi hari ini berhubungan dengan gambar yang dibawa oleh Bu Lila. Gambar apakah ini? Ya, ada anak dan ayahnya membawa beras. Dibawa kemana? Ya, betul. Ke panitia pengumpulan zakat fitrah. Terus yang bawah ini ada gambar apa? Loh, ini kok diberikan sendiri, Bu? Tidak dibawa ke panitia. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Sekarang anak-anak silakan membuka buku paket halaman 6. Sudah? Nah, ada apa di sana? Ada ketentuan zakat. Di dalam ketentuan zakat itu ada apa saja? Ada hukum
betul. Hukum zakat. Ada apa lagi? Ya, syarat wajib. Apa lagi? Ukuran zakat. Lalu, ya, waktu pembayaran zakat. Ada waktu. Terus, apa lagi? Ada orang yang boleh menerima zakat dan ada orang yang tidak boleh menerima zakat, atau orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Baiklah, kita sekarang bahas ketentuan zakat yang pertama, itu hukum. Hukumnya zakat itu adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Loh, tapi tetangga saya ada Bu yang tidak membayar zakat. Nah, kewajiban itu hanya untuk setiap muslim yang mampu. Jadi mereka yang tidak mampu tidak membayar zakat, tapi mereka menerima zakat. Terus yang kedua, kita bahas tentang rukun zakat. Rukun zakat itu ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama ada niat. Yang kedua ada orang yang mengeluarkan atau membayar zakat. Namanya apa? Ya, muzaki. Yang ketiga ada orang yang menerima zakat. Orang yang menerima zakat namanya apa? Betul, mustahik. Yang keempat ada makanan pokok yang digunakan untuk membayar zakat. Kalau kita makanan pokoknya apa? Iya, makanan pokoknya beras. Terus niat zakatnya bagaimana Bu? Dilihat di halaman 13. Ayo coba dibuka halaman 13. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Itu kalau niatnya untuk diri sendiri. Terus kalau biasanya ayah saya yang membayar zakat fitrah ke musola, apakah niatnya sama? Tidak. Niatnya dilihat halaman 14. Nah, di situ ada niat zakat untuk keluarga. Jadi niatnya bagaimana? Ya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, lalu disebutkan namanya fardhon lillahi ta'ala. Lalu ketentuan zakat yang ketiga adalah syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat ini siapa? Syarat-syarat orang yang harus mengeluarkan zakat. Jadi ini berhubungan dengan apa? Orang yang mengeluarkan zakat? Iya, berhubungan dengan muzaki. Jadi syarat wajibnya apa? Ayo coba dibaca dulu. Yang pertama, ya, beragama Islam. Jadi kalau orang non-muslim apakah wajib membayar zakat? Tidak, karena zakat ini dianjurkan, diwajibkan hanya untuk orang Islam. Yang kedua, merdeka. Merdeka itu bagaimana? Nah, kita bisa beraktivitas tanpa ada
yang menghalangi, atau kita orang yang bebas, kita bukan milik orang lain. Seperti kalau zaman dulu itu budak, tahu budak? Nah, budak itu seperti pembantu tapi miliknya orang. Jadi budak itu dibeli oleh orang agar dijadikan pembantu. Sampai kapan? Ya terserah yang membeli, itu namanya budak. Lalu syarat yang ketiga, menemui tenggelamnya matahari di bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya ada ibu-ibu yang hamil, hamil 9 bulan. Terus ketika asar hari ke-30 bulan Ramadan, beliau melahirkan. Nah, melahirkannya waktu asar. Jadi sebelum berbuka puasa, sebelum matahari tenggelam. Jadi kalau bayi itu lahir sebelum berbuka puasa, sebelum matahari tenggelam, berarti menemui tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi bayi itu wajib mengeluarkan zakat. Yang keempat, apa? Mempunyai harta yang lebih untuk dirinya dan orang-orang tanggungannya, anaknya, istrinya, atau orang tuanya yang dalam satu rumah, yang kira-kira itu cukup untuk digunakan ketika hari raya dan malam harinya. Ukuran zakat. Nah, ukuran zakat itu takaran zakat fitrah yang harus kita bayarkan. Berapa takarannya? 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu kalau dalam takaran di Indonesia 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras. Ya, itu takaran yang wajib. Akan tetapi sebagai kehati-hatian karena takut kurang, kita boleh melebihi takarannya. Misalkan kita buat takarannya 2,7 atau 3,7 liter, itu boleh. Dan kelebihannya dianggap sebagai sedekah. Sekarang kita membahas waktu pembayaran zakat. Bu, kapan kita membayar zakat? Nah, kok ada tetangga saya membayar zakat itu mulai dari hari pertama Ramadan, Bu. Ada yang di tengah-tengah Ramadan, ada yang akhir Ramadan setelah berbuka puasa. Apakah boleh? Boleh. Jadi ketentuan zakat waktunya itu ada waktu wajib, ada waktu haram, ada waktu sunnah, ada waktu mubah, dan ada waktu yang makruh. Jadi waktu wajibnya itu kapan? Waktu wajib itu sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu hukumnya jadi wajib. Ya. Terus ada waktu haram. Waktu haram itu yang bagaimana? Waktu haram itu ketika membayar zakat setelah terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Jadi itu haram, sudah bukan zakat. Kalau dibayarkan namanya sedekah. Yang ketiga ada waktu sunnah. Kapan waktu sunnahnya? Setelah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, itu sunnah. Yang keempat ada waktu mubah atau boleh. Kapan waktunya mubah itu? Pada tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Terus yang kelima ada waktu makruh. Kapan makruhnya? Ketika zakat dibayarkan setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, itu makruh. Kalau makruh itu berarti sebaiknya dihindari. Yang dihindari sebenarnya dua, waktu makruh dan waktu haram. Nah, kita membahas tentang orang yang berhak membayar zakat. Orang yang berhak membayar zakat ada berapa? Ya, ada 8. Namanya 8 asnaf atau 8
golongan. Kira-kira kalau kita menghafal itu semua gampang atau tidak? Sulit. Nah, karena tidak gampang, kita menghafalnya memakai lagu. Ya, kalau memakai lagu pasti kita mudah untuk menghafalnya. Masih ingat lagu Ya Lal Waton? Masih. Kita nyanyikan dulu lagu Ya Lal Waton. Ayo, 1, 2, 3. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Oh waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu alal waton, Indonesia billati anta unwanul fakhoma. Kullu mayya lika yauma tomi hayya qaimama. Kullu mayya lika yauma tomi hayya qaimama. Lagunya nadanya sama dengan Ya Lal Waton. Ada yang tahu itu lagu di halaman berapa? Iya, di halaman 10. Ayo coba di halaman 10. Ada lagu Subhanul Waton, itu nadanya Subhanul Waton, tapi lagunya lagu Asnaf Mustahik Zakat. Sudah ketemu ya? Coba kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. 8 asnaf mustahik zakat, 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gharim, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, jadi yang berhak menerima zakat ada 8. Kenapa? Oh iya, pertanyaan bagus. Bu, fakir sama miskin itu apa tidak sama? Nah, kenapa kok fakir sendiri, miskin sendiri? Nah, kriteria fakir dan miskin itu ada sendiri-sendiri. Makanya disebutkan fakir sendiri dan miskin sendiri. Fakir itu yang bagaimana? Fakir itu lebih parah daripada yang miskin. Jadi fakir itu tidak punya pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Kalau miskin bagaimana? Kalau miskin itu punya pekerjaan akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu miskin. Jadi fakir sama miskin itu beda apa sama? Beda. Terus yang ketiga, asnaf yang ketiga adalah amil. Amil itu siapa? Oh, bukan nama teman sampean amil. Amil itu orang yang membagikan zakat, itu namanya amil. Terus mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Mu'alaf itu orang yang baru pertama masuk Islam. Kenapa kok pertama masuk Islam diberi zakat? Bu, di tetangga saya itu mu'alafnya itu kaya. Ya, apakah harus diberi zakat? Ya tidak apa-apa diberi zakat. Kenapa? Untuk memperkokoh keimanannya. Karena orang yang baru masuk Islam itu keimanannya belum kuat. Terus yang kelima ada gharim. Gharim itu siapa? Gharim itu orang yang hutangnya banyak dan belum bisa membayar hutang-hutangnya, maka perlu kita bantu dengan zakat. Terus yang keenam, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan tapi kehabisan bekal. Itu ibnu sabil. Ya, betul. Atau orang yang mengatakan musafir, itu sama. Terus yang ketujuh ada fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Orang yang berjuang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Contohnya apa? Orang yang berjuang di jalan Allah tapi tidak ada yang membayar.
Iya, guru ngaji, betul. Jadi guru ngaji itu berhak menerima zakat karena tidak ada yang membayar. Yang membayar siapa? Yang membayar Allah dalam bentuk pahala. Jadi kalau menerima zakat pahalanya hilang? Tidak. Zakat itu hanya bentuk bantuan, ya. Terus yang ke-8 ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Hamba sahaya itu budak. Budak yang bagaimana? Budak yang ingin dirinya merdeka itu berhak menerima zakat. Nah, yang terakhir, orang yang tidak berhak menerima zakat atau orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa saja? Yang pertama, orang kaya yang hartanya dari pekerjaannya atau dari usaha. Yang kedua, hamba sahaya. Hamba sahaya yang bagaimana? Hamba sahaya yang masih dalam tanggungan pemiliknya. Itu tidak berhak menerima zakat karena kebutuhan sehari-harinya sudah dipenuhi oleh pemiliknya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah atau habaib itu ya, tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim. Yang kelima, orang yang tercukupi kebutuhannya oleh orang yang mencukupi. Misalkan ada orang tua yang miskin tapi tinggal bersama anaknya kaya. Nah, jadi kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh anaknya. Jadi apakah orang tua tersebut berhak menerima zakat? Tidak, karena kebutuhan sehari-harinya sudah dipenuhi oleh anaknya. Terus yang keenam, orang yang dia nafkahi. Misalkan ada anak itu kaya, terus orang tuanya miskin, tapi setiap hari orang tuanya itu diberi nafkah, ya, diberi uang, diberi makanan. Jadi walaupun orang tuanya miskin, itu tidak berhak menerima zakat karena kebutuhan sehari-harinya sudah dipenuhi oleh anaknya yang kaya tadi. Terus yang terakhir, orang yang fisiknya kuat dan penghasilannya cukup, jadi tidak boleh menerima zakat. Tapi apa? Iya, wajib mengeluarkan zakat. Dari sini apakah sudah paham anak-anak? Sudah? Ya, kalau sudah, hari ini kegiatannya yang pertama praktek. Praktek apa? Gampang. Praktek mengucapkan niat zakat fitrah. Gampang kan? Iya, gampang, pendek sekali. Ayo kita ucapkan sekali lagi niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat membayar zakat untuk diri saya sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Gampang kan? Iya, gampang sekali. Ya, setelah ini Gula panggil satu-satu, maju satu-satu, kita hafalan, ya. Alhamdulillah, hafalan hari ini berjalan dengan lancar. Mayoritas sudah hafal semua niat zakat fitrah, kecuali 2 anak tadi yang belum lancar hafalannya. Tolong di rumah diulang-ulang lagi agar lebih lancar, agar ketika kita membayar zakat fitrah, kita sudah siap membaca niat zakat sendiri. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan mengerjakan soal. Soalnya berapa? 10 saja ya. Nanti ini pilihan ganda, nanti silakan disilang di jawaban A, B, C atau D yang kalian anggap benar ya. Ya, sekarang kita bagikan ya. Alhamdulillah, praktik selesai, tugas mandiri selesai, dan yang merasa hari ini tugas-tugasnya belum diselesaikan dengan baik, lain waktu belajar lebih giat lagi agar hasilnya lebih maksimal. Nah, dari kegiatan kita hari ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang mau menjawab?
Ya, kita hari ini dapat mengetahui ketentuan-ketentuan zakat, mulai dari hukum, rukun, syarat, ukuran, waktu, orang yang berhak menerima zakat, dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Lalu tugas di rumah untuk minggu depan. Minggu depan kalian akan melakukan presentasi secara kelompok. Masih ingat ya kelompoknya masing-masing? Nah, presentasi tentang apa? Tentang ketentuan zakat fitrah. Nah, bahan presentasinya ini. Nanti saya beri satu-satu. Nah, satu kelompok satu tentang formatnya. Jadi nanti diisi narasumbernya siapa, daftar pertanyaannya siapa, dan yang paling penting adalah mengisi nama kelompoknya. Jadi yang diwawancari siapa? Amil zakat fitrah yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, jadi nanti ini ditulis namanya Pak siapa gitu ya. Nah, nanti disusun daftar pertanyaannya secara berkelompok. Setelah disusun, kalian tentukan narasumbernya siapa. Lalu, ketika sudah melakukan wawancara, hasil wawancaranya didiskusikan secara berkelompok di rumah. Jadi sampean menunjuk di rumahnya siapa, nanti berkumpul di situ, kalian melakukan diskusi. Setelah itu, nah minggu depan kalian tinggal melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan anak-anak lebih giat lagi dalam belajar. Jika dalam kegiatan hari ini, bulilah dalam ucapan, dalam tindakan, ada yang tidak baik, ada yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.